Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Adrian sedang berusaha untuk menaikkan levelnya dengan cepat karena sudah beberapa bulan, tapi peningkatannya dirasa sangat lambat. Setelah beberapa waktu berpikir, Adrian akhirnya menemukan solusi atas semua permasalahan itu yang membuatnya susah naik level. Adrian memutuskan untuk menyewa salah satu lokasi hunting yang dimiliki oleh Guild Black Dragon untuk sebulan penuh. Keputusan Adrian untuk menyewa Chimera Dungeon tentunya berhasil karena ia bisa naik level 2 kali lebih cepat daripada biasanya. Namun sayangnya, kabar yang kurang mengenakkan datang dari Perseus, di mana kontes pemilihan saintis akan dimajukan dan membuat Adrian tidak bisa naik level seperti sebelumnya. Perseus melaporkan jika rumornya kontes pemilihan saintis akan dilakukan pada paruh waktu kedua di tahun depan. Tapi saat ini mereka sudah mulai mencari kandidat untuk menyelesaikannya bulan ini. Adrian yang mendengarnya tentunya masih memasang wajah kecewa karena ia baru saja berpikir untuk naik level dengan cepat tanpa ada gangguan selama beberapa hari. Adrian mengatakan pada Perseus jika dirinya cukup terkejut karena hal ini sangat tiba-tiba, tapi menurutnya situasi saat ini tidak terlalu buruk. Adrian memberitahu jika ada baiknya juga jika kontes pemilihan ini berlangsung lebih cepat karena hal itu membuat mereka memiliki sedikit kandidat untuk bersaing. Menurut Adrian, apa yang harus mereka pikirkan saat ini adalah bagaimana strategi mereka untuk membuat Everil terlihat lebih menonjol, dan Perseus menanyakan apakah Tuan Muda memiliki rencana. Adrian mengatakan jika langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menjadikan Everil sebagai kandidat saintis yang mewakili kerajaan Reinhardt. 2 minggu yang lalu, ada donasi yang dikirim atas nama Everil untuk Keuskupan Agung Reinhardt. Jadi besok Uskup Agung akan datang ke wilayah mereka dan Adrian beserta Everil akan menyambutnya. Perseus jadi paham jika Adrian berencana untuk menarik perhatian Uskup Agung kerajaan terlebih dulu, dan Adrian membenarkan. Selain itu, dengan mereka berhasil mendapatkan perhatian Uskup Agung, maka mereka bisa meminta backup dari keluarga kerajaan, dan Perseus jadi terkagum dengan pemikiran tuannya. Perseus sebenarnya penasaran apakah Everil bisa bertindak sesuai rencana, tapi Adrian mengatakan untuk tidak khawatir akan hal itu karena ada seseorang yang terus memotivasi Everil, dan Perseus teringat akan pria licik itu. Meski Perseus agak khawatir dengan rencananya, tapi Perseus rasa rencananya akan lebih berhasil jika Eric yang melakukannya. Perseus kemudian memberikan informasi yang Adrian minta sebelumnya pada Perseus karena 3 orang dari kandidat yang ada di dalam daftar adalah sosok yang berpengaruh, dan Adrian senang dengan kerja keras Perseus. Dari ketiga kandidat saintis yang berpengaruh, itu ada Grace Haghelven yang merupakan seorang mage Circle 7 dan merupakan cucu dari Ratu Elvenheim. Kemudian ada Evelyn Francis yang merupakan seorang Aura Master dan merupakan putri ketiga dari Duke Evelyn dari Kekaisaran Bringum, tapi mukanya mirip-mirip Archia. Dan kandidat ketiga adalah Judy Esther yang hanya merupakan seorang penduduk biasa di Everhill, dan itu membuat Adrian merasa lebih mudah jika ada satu kandidat orang biasa. Tapi setelah melihat siapa yang menjadi sponsor Judy Esther, membuat Adrian menarik kata-katanya karena Olivia adalah orang yang menjadi sponsornya. Adrian rasa calon saintis ini memang wanita terhormat, dan Perseus mengatakan jika itu agak berlebihan, meskipun rasanya segalanya akan menjadi lebih intens. Jika mengecewakan sponsor mereka, Adrian rasa mereka lebih menonjol dibandingkan Everil, dan rasanya Adrian ingin berteriak menyerah setelah melihat daftar kandidatnya.
Adrian mengatakan jika ia sudah menduga akan muncul rival seperti ini, jadi tidak perlu gugup. Meskipun kontes ini bukan hal yang mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Melihat wajah tuannya yang begitu antusias, membuat Perseus menanyakan apakah tuan muda serius ingin meneruskannya. Adrian mengatakan jika ia tidak akan menyerah pada gelar sponsor pencipta Saintes karena ia juga percaya dengan potensi yang dimiliki Everil. Setelah diskusi yang cukup melelahkan itu, Adrian memutuskan untuk bermain game lagi, tapi Perseus sepertinya masih ingin menanyakan sesuatu terlebih dulu. Adrian membiarkan Perseus untuk bertanya, dan Perseus penasaran seberapa banyak tuan muda memberikan donasi pada keuskupan agung. Perseus mengatakan jika setahunya, uskup agung kerajaan Reinhardt bukan orang yang akan bergerak hanya karena uang semata. Adrian memberitahu jika jumlah yang ia berikan kepada keuskupan agung kerajaan Reinhardt tidak perlu dipikirkan karena ia sudah memberikan donasi yang cukup banyak. Di sisi lain, Olivia cukup terkejut karena Adrian memberikan donasi pada keuskupan agung sebesar 10 triliun dan rupanya ia menjadi sponsor dari kandidat Saintes Everil Barnett. Kedua pria yang selalu mendampingi Olivia mengatakan jika mungkin junior mereka yang imut sedang berencana melakukan sesuatu di pemilihan Saintes. Olivia yang mendengarnya tentunya sangat tertarik karena menemukan sesuatu yang seru lagi. Tapi itu membuat kedua pengawalnya merasa ngeri karena melihat senyum Olivia. Sekarang ini, Uskup Agung sudah berkunjung ke kediaman Adrian dengan wajah yang penuh bahagia karena undangan dari Adrian. Uskup Agung terkesan karena Everil sudah bisa menggunakan sihir defense sebagus ini dan percaya jika Everil bisa menjadi seorang saintes yang baru. Adrian senang karena akhirnya Uskup Agung yaitu Fred bisa dibawa ke pihak mereka dan terlihat jika Everil begitu bangga dan gembira bisa dipuji oleh Uskup Agung seperti kakek memuji cucunya. Adrian kemudian memanggil Fred untuk mendiskusikan sesuatu yang penting dan Fred mengatakan jika Adrian bisa langsung saja memberitahunya. Adrian ingin mempertimbangkan dari Fred karena pihak Judy Esther mengusulkan untuk membentuk aliansi selama pemilihan Saintes, atau lebih tepatnya tawaran ini datang dari Olivia yang merupakan sponsornya. Fred mengatakan jika calon Saintes Judy Esther merupakan kandidat yang layak juga, jadi tidak buruk untuk mempertimbangkan aliansi sementara ini. Adrian juga setuju dengan pendapat itu karena sebaiknya mereka meningkatkan kemungkinan Everil bisa terpilih terlebih dulu, barulah setelah itu mereka bersaing dengan Esther. Fred senang karena Duke Olivia tidak ingin bermusuhan langsung dengan Adrian, tapi sebenarnya usulan pembentukan aliansi ini adalah usulan dari Adrian sendiri. Setelah Uskup Agung mendukungnya, Adrian mulai bergerak untuk mendapatkan dukungan dari kerajaan dan targetnya adalah pangeran kedua dan Luke tidak ada penolakan sama sekali. Luke berpendapat jika kerajaan mereka bisa membuat seorang saintes akan membuat status nasional mereka jadi meningkat. Jadi Luke akan membicarakannya dengan ayahnya dan Adrian berterima kasih untuk itu. Adrian sudah menduga Luke tidak akan menolak permintaannya karena tak akan bagus jika hubungan mereka lebih renggang dari sekarang dan Adrian izin pamit terlebih dulu. Namun sebelum Adrian pergi, Luke memberitahu jika Putri Otis dan pamannya yaitu Akras sedang menghilang dan itu membuat Adrian terkejut. Adrian menanyakan apakah itu benar dan Pangeran Luke mengatakan jika situasi pihak putra mahkota menjadi sangat kacau sekarang. Adrian yakin jika orang yang dimaksud Luke berada di pihak putra mahkota adalah Michelle dan Akras yang merupakan Aura Master peringkat kedua dari kerajaan Reinhardt setelah Vincent. Melihat Adrian yang cukup terkejut, membuat Luke sadar jika berita ini belum sampai ke telinga Adrian karena dirinya sendiri baru tahu 1 jam yang lalu.
Adrian tentunya tidak menduga jika mereka berdua akan menghilang secara bersamaan, hingga membuatnya hampir tidak bisa menjaga raut wajahnya. Untuk meredakan kecurigaan, Adrian memasang wajah gembira sambil memberikan selamat pada Pangeran Luke, karena itu menjadi kabar bagus bagi faksi mereka. Luke tampaknya juga senang melihat Adrian berpikiran hal yang sama dengannya, tapi dalam hati, Adrian hampir tak tahan karena setelah masalah pemilihan saintis yang dimajukan, sekarang masalah baru lainnya mulai muncul. Setelah bertemu dengan Pangeran Luke, Adrian langsung mendatangi putra mahkota dengan cukup gelisah. Melihat dari ekspresi Adrian, Michael yakin jika Luke sudah memberitahu situasi yang mereka alami saat ini. Michael memberitahu jika Otis dan Acres adalah sepupu dari keluarga ibu yang sama, jadi mereka berdua adalah saudara yang cukup dekat. Acres yang secara khusus menyayangi Michelle seperti anaknya sendiri, mengajukan dirinya sebagai pengawal Michelle saat mendengar jika Michelle akan berlibur sendirian. Adrian menanyakan apakah Aura Master bisa menjadi pengawal saat liburan. Jika tidak, masalahnya pasti muncul di tempat tujuannya, dan Michael mengiyakan. Michael memberitahu jika permasalahan itu ada di lokasi di mana perang bisa terjadi kapanpun, karena Kekaisaran Brimung sedang mencoba untuk menginvasi Republik Prius. Adrian rasa jika itu adalah tindakan bunuh diri di luar nalar, karena siapa juga yang akan berpikir untuk berlibur ke tempat berbahaya seperti itu, dan penasaran dengan siapa orang yang menghasut orang gila itu. Michael juga menambahkan jika Putri Otis adalah fans garis keras Archduke Lucas, dan dia benar-benar serius mengabdikan dirinya untuk menemukan warisan Lucas. Michael memberitahu jika belakangan diketahui Republik Prius menemukan warisan Lucas, tapi Michelle tak mau mengakui fakta itu dan merencanakan liburan itu dengan impulsif. Perkataan Michael tentunya membuat Adrian menyadari satu fakta yang tidak diketahui semua orang. Adrian baru sadar jika dirinya adalah penyebab utama Putri Otis itu menghilang, dan mungkin ini semua adalah salahnya. Sebagai tambahan, sebelum Adrian menemui pangeran kedua, Adrian ingin agar Archia tetap berada di rumahnya saja, dan itu membuat Archia ingin tahu kapan Adrian akan kembali.